Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di satu kesempatan yaitu pada acara mini webinar online dengan tema Wanita Sehat Bebas Kanker Serviks. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada yang terhormat Ibu Hidayani AMKEP SKM MKM selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju sekaligus sebagai pembimbing komunitas Stase 7. Yang kami hormati Ibu Lismaya Puspita Dewi STRKEP selaku narasumber dan semua peserta yang kami banggakan. Adapun pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Irma Damayanti sebagai MC yang akan mengatur acara pada hari ini. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne IBI, yang ketiga opening speech, yang keempat pembacaan CV pemateri, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh, closing speech. Yang kedelapan, penutup. Yang kesembilan, dokumentasi bersama seluruh peserta seminar. Yang kesepuluh, door prize. Yang kesebelas, pembacaan doa. Baik, untuk mengefisiensi waktu, maka kita langsung beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne IBI oleh seluruh audiens. Marilah seluruh warga bidan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wadah.
Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu opening speech oleh Ibu Hidayani AMKEP, SKM, MKM, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju, sekaligus sebagai pembimbing komunitas Stasi 7, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Izin saya memulai ya. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketip selaku Ketua Yayasan Indonesia Maju, Bapak Profesor Dr. Hafiz Rahman MPH selaku Pembina Yayasan Indonesia Maju, Ibu Dr. Astrid Nafisa SKM MKM selaku Rektor UINA, Bapak Sukaldi M. Diomed selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik, riset dan juga pengembangan, Ibu Dr. Rindu SKMMK selaku Wakil Rektor 2 bidang sumber daya dan kerjasama dan juga mahasiswaan, Bapak Hedi Hardiana SKMK. Hidayani, punten, mohon instruksi, suaranya kurang besar, Ibu. Oh gitu ya. Sebentar dulu ya. Saya pikir sudah sangat besar ini. Ya, tes. Halo. Halo. Ya, Bu. Suara saya Kurang, terdengarkah? Ibu, punten. Sudah terdengar? Halo. Terdengar, Ibu. Sudah jelas? Sudah, cuman kurang keras sedikit, Ibu. Kurang kencang. Kurang terdengar. Tes. Saya sudah pakai headset soalnya. Halo. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Ibu. Sudah kali ya? Sudah terdengar jelas? Sudah, Ibu. Sudah terdengar jelas? Halo? Iya. Iya, Bu. Oke. Mulai lagi ya. Mulai tadi ya. Oke. Saya hormati. Kemudian yang saya hormati Ibu Fani Hanifah selaku koordinator program studi kebijakan program pendidikan profesi dan program profesi, kemudian tentunya seluruh mahasiswa yang sudah menjadi panitia di webinar wanita sehat bebas kanker serviks. Di kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sangat hebat, gitu ya, yang saya sangat banggakan juga pada webinar ini. Kemudian juga kita juga tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa bertemu gitu ya, berjumpa walaupun di dalam Zoom ini gitu, dalam ruang Zoom atau juga dunia maya ini. Mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya gitu ya. Tentunya webinar ini pun juga sebagai salah satu bentuk intervensi dari panitia dalam fase dalam fase ya, fase 7 ya, komunitas ya. Di sana tentunya ini ingin
kemudian juga tentunya ibu itu bisa melakukan secara mandiri mendeteksi diri kita sebagai seorang wanita untuk bebas kanker serviks gitu ya. Karena kanker serviks ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi gitu ya untuk para perempuan. Saya rasa sih saya tidak berlama-lama gitu ya dalam rangka ini. Mudah-mudahan yang pastinya kegiatan webinar mini ini dapat lebih menyemarakan suasana akademik di Fakultas Vokasi, khususnya di program studi pendidikan profesi bidan, dan juga mudah-mudahan kita bisa terus menjalin silaturahmi dan juga mengingat ibu-ibu semuanya sehat gitu ya, terbebas dari kanker serviks di usia kita, di masa usia kita masuk ke dalam usia yang subur. Sebagai penutup, tentunya saya mengucapkan selamat mendengarkan, menyimak, memahami. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pahala juga ya ini di bulan suci ini, bulan Ramadan ini, kita mendengarkan keilmuan untuk memandirikan kesehatan diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Silakan Bu Irma. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Ibu Hidayani, AMKEP, SKM, MKM atas sambutannya. Acara Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator, yaitu saya sendiri, Retno Wulan. Perkenalkan, saya Retno Wulan selaku moderator yang memimpin pemaparan materi mini webinar hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dalam mini webinar hari ini akan ada pemaparan dari narasumber. Kemudian akan ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan setelah narasumber menyampaikan materinya. Jika teman-teman ingin memiliki pertanyaan, mohon disimpan dulu sampai acara sesi tanya jawab dibuka. Narasumber kita merupakan wanita hebat yang sudah lama menekuni dan berpengalaman di bidangnya. Adapun saya perkenalkan, narasumber kita hari ini adalah sosok bidan yang sangat lembut, bersahaja. Ialah bidan Lismaya Puspita Dewi STR-Kep. Bisa untuk biografinya ada di slide ya. Ibu bidan Lismaya Dewi Puspita Dewi ini akan membawakan materi pencegahan dan deteksi dini kanker serviks. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lismaya Puspita Dewi, STR-Kep, selaku narasumber kita pada hari ini. Diharapkan untuk teman-teman semua dapat tenang agar materi yang disampaikan dapat terdengar dengan baik oleh kita semua. Untuk waktu dan tempatnya, kami persilakan kepada Ibu Bidan Lismaya Puspita Dewi, STR-Kep. Silakan Ibu Lismaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. hari ini, sehingga saya diizin
sehingga saya diizinkan untuk menyampaikan materi mengenai pencegahan dan deteksi dini pada kanker serviks. Untuk slide show-nya, Kak Ika, dipersilakan Kak Ika. Kak Ika. TV KPP. Baik, tema hari ini berjudul mengenai pencegahan dan deteksi dini pada kanker serviks. Dan berikut adalah mengenai anatomi dari serviks uteri, di mana di sini memperlihatkan female reproductive system atau sistem reproduksi pada perempuan. Di sini ada gambar fallopian tube, ovari, kemudian uterus dan serviks ya, di atasnya vagina. Next, Kak. Di sini juga diperlihatkan mengenai sambungan squamocolumnar atau SSK. Ini adalah gambar dari serviks ya. Di situ terlihat ada lubang di mana jika kita melakukan pap smear nanti ataupun tes IVA pada bagian serviks itulah kita akan mengoleskannya. Next, Kak. Untuk epidemiologinya sendiri, di sini digambarkan bahwa di negara ASEAN, Indonesia menempati urutan paling tinggi atau yang pertama, di mana untuk angka kejadian dari kanker serviks itu sendiri di Indonesia sebanyak sekitar 32.000, dan untuk angka kematian yang diakibatkan oleh kanker serviks mencapai angka 18.000. Kemudian untuk permasalahan apa sih yang menyebabkan tingginya dari kejadian kanker serviks itu sendiri di Indonesia yang menyebabkan kematian. Di antaranya adalah faktor geografik, di mana Indonesia itu terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau, kemudian kurangnya fasilitas sitologi atau laboratorium untuk melakukan pemeriksaan, kemudian kurangnya fasilitas terapi juga untuk pasien-pasien yang menderita kanker serviks, dan kurangnya kepatuhan dari pasien itu sendiri. Next, Kak. Adapun untuk faktor risiko, di sini dipaparkan, pertama adalah multi partner atau berganti-ganti pasangan, kemudian kedua adalah disebabkan oleh infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus, kemudian merokok, dan menikah pada usia muda. Next. Adapun gejala dari kanker serviks itu sendiri diantaranya keputihan yang berbau busuk, kemudian adanya perdarahan setelah melakukan hubungan seksual, kemudian juga ada beberapa gejala yang diakibatkan dari atau akibat dari komplikasi kanker serviks itu sendiri. Next, Kak. Di sini ada gambar Human Papilloma Virus, di mana disebutkan bahwa virus DNA ini berukurannya kurang lebih 52-55 nanomikro. Dan HPV ini sendiri terdiri dari kurang lebih 100 tipe, dan 30-40 tipe itu menyerang anus dan alat kelamin. Di sini HPV merupakan penyebab utama kanker serviks dan dapat dipastikan 100% penyebab utamanya. Di sini dibagi menjadi tipe penyebab kanker serviks itu sendiri, yaitu dari
HPF tipe 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58. Dan yang paling banyak adalah tipe HPF 16 dan HPF 18. 75% kasus kanker serviks disebabkan oleh kedua virus itu, dan lebih dari 50% kasus kanker vaginal dan vulva. Sedangkan untuk tipe jinak, dalam artian tipe virus yang menyebabkan tumor jinak itu sendiri disebabkan dari virus HPV tipe 6 dan HPV tipe 11. Contohnya ini adalah kasus kutil kelamin. Next, Kak. Lalu bagaimana dengan strategi pencegahan dari kanker serviks? Di sini kita mendapatkan ada 3 cara pencegahan. Yang pertama adalah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer itu sendiri bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kanker serviks pada individu normal. Caranya yaitu dengan cara edukasi atau promosi, kemudian juga dilakukan vaksinasi. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, yaitu deteksi dini fase lesi prakanker, dan melakukan terapi secara adekuat sebelum berkembang menjadi kanker serviks. Pencegahan yang ketiga atau tersier yaitu upaya untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas atau kematian pada pasien-pasien yang sudah positif kanker serviks. Next, Kak. Deteksi dini kanker serviks bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu seperti pap smear, kemudian juga inspeksi visual dengan asam asetat atau yang kita kenal dengan IVA, pemeriksaan IVA. Kemudian dilakukan juga servikografi dan kolposkopi, dan yang terakhir adalah dengan dilakukannya tes molekular atau HPV dan DNA. Di sini disebutkan mengenai pemeriksaan pap smear, di mana pengertiannya adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks pada perempuan. Kemudian pemeriksaan pap smear dapat mendeteksi adanya sel-sel asing atau sel prakanker pada leher rahim yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Di gambar bisa kita lihat bahwa tes pap smear ini adalah dengan menggunakan swab. Jadi diambil sel-sel di dalam serviks itu sendiri. Kemudian dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Next, Kak. Untuk tujuan dari pemeriksaan pap smear ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah serviks itu normal atau tidak. Kemudian untuk mengetahui jenis kelainannya, radang atau keganasan. Dan yang ketiga adalah menentukan derajat dari kelainan. Adapun untuk karakteristiknya, pap smear ini ada pemeriksaan yang sangat sederhana, kemudian cepat, tidak menimbulkan sakit yang begitu parah, maksudnya tidak sakit, kemudian murah dan tanpa komplikasi, dan hasilnya juga cukup akurat. Sedangkan untuk kendalanya, diantaranya adalah pertama kurangnya tenaga terlatih untuk pengambilan sediaan, kemudian tidak tersedianya peralatan dan bahan untuk pengambilan sediaan, kemudian tidak tersedianya laboratorium pemprosesan sediaan beserta tenaga skill dan ahli sitologi. Dan yang keempat adalah program screening kanker serviks belum menjadi program pemerintah. Untuk kelemahannya, penunjang yang cukup kompleks seperti tenaga terampil untuk pengambilan sampel, kemudian cukup spesifik, yaitu 90% untuk LDT, tapi tidak cukup sensitif, di mana sensitivitas itu sendiri hanya sekitar 50%, dan yang terendah adalah 20%. Sensitivitas ini sendiri terutama dipengaruhi oleh kualitas dari sampelnya. Next, Kak.
Kemudian kita beralih ke pemeriksaan IVA test atau inspeksi visual asam asetat, di mana definisinya adalah merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. Pemeriksaan IVA merupakan pemeriksaan screening dari pap smear karena biasanya murah, praktis, sangat mudah untuk dilaksanakan, dan peralatan juga cukup sederhana dan dapat dilaksanakan selain oleh dokter atau ginekologi. Di sini terlihat gambaran serviks normal, terlihat merah dan cerah. Sedangkan jika hasil adalah positif, di sini terlihat seperti ada lesi berupa putih, itu dari asam asetat itu sendiri setelah dioleskan. Dan kemudian untuk CA serviks yang positif, di sini terlihat sangat kemerahan dan lesinya sudah terlihat lebih jelas. Next, Kak. Adapun untuk tujuan dilakukannya IVA, salah satunya adalah untuk melihat serviks untuk mengenal kelainan setelah pemberian asam asetat. Kedua adalah asam asetat digunakan untuk memberi tanda perubahan acetoide dari lesi prakanker atau kanker. Kelemahan dari IVA adalah subjektif atau hasil pemeriksaan ditentukan oleh kompetensi dari si pemeriksa itu sendiri. Kemudian perlu pelatihan yang standar untuk menjamin kompetensi pemeriksa dan angka positif palsu cukup tinggi. Untuk keuntungannya itu sendiri, hasil segera dapat diketahui oleh pemeriksa maupun pasien. Kemudian teknik pemeriksaan sederhana, membutuhkan bahan serta peralatan yang sederhana dan murah. Kemudian dapat dilakukan setiap waktu tanpa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kemudian sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi dan dapat dilakukan oleh semua tenaga medis yang terlatih. Kriteria pemeriksaan IVA itu ada 4 untuk hasilnya, yaitu pertama berupa hasil normal, kedua radang atau atipik atau cervicitis, ketiga adalah IVA positif, di mana ditemukannya bercak putih, dan yang keempat adalah kanker serviks positif. Next, Kak. Pemeriksaan yang ketiga adalah tes DNA HPF, di mana HPF DNA genotyping adalah prosedur tes berbasis molekuler yang bertujuan untuk mencari atau mengetahui adanya tanda-tanda inspeksi dari HPF. Pemeriksaan ini diutamakan untuk mendeteksi jenis atau strain dari human papillomavirus atau HPF ini yang berisiko tinggi untuk menimbulkan kanker serviks. Next, Kak. Di sini adalah gambaran dari strain aktif HPF-nya. Next, Kak. Dan untuk teknik deteksi HPF itu sendiri, HPF tidak dapat dikultur dengan baik di laboratorium. Oleh karena itu, diagnosa HPF didasarkan pada teknologi molekuler yang mendeteksi HPF DNA pada sampel serviks atau vaginal. Kemudian untuk amplifikasinya sendiri dapat dibagi sebagai berikut, yaitu amplifikasi target, contohnya seperti dilakukan PCR, amplifikasi sinyal seperti capture adalah ligasi Untuk servikografi, definisinya adalah maaf ya kakak karena sinyalnya sepertinya agak kurang bagus. Sebentar. Definisi dari servikografi itu sendiri adalah teknik di mana foto serviks diperoleh setelah mengoleskan larutan asam asetat dengan menggunakan kamera khusus. Manfaatnya adalah praktis, kemudian ada catatan permanen dalam bentuk foto.
Untuk kolposkopi, definisinya adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kanker serviks dan kerap digunakan untuk menemukan sel-sel abnormal di serviks. Pemeriksaan vaginal dan serviks dengan peralatan kolposkop yang memberikan pembesaran agar dapat dilakukan pengamatan langsung pada serviks. Manfaatnya itu sendiri adalah untuk mengevaluasi hasil tes screening yang positif untuk menghindari hasil positif palsu. Kemudian untuk menentukan derajat dan luas lesi, kemudian membimbing alat biopsi atau target dari biopsi, dan terapi berupa setelah melihat, kemudian dilakukan treatment. Next, Kak. Tips memilih teknik pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. Yang pertama, deteksi dini yang dapat dilakukan pada semua tempat pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, tentu saja harganya harus yang murah dan mudah untuk dilaksanakan. Ketiga, waktu kontrol yang lebih lama antara tes yang dilakukan pertama dengan yang kedua, jaraknya lebih lama. Kemudian yang empat adalah dapat dilakukan oleh semua petugas kesehatan atau health personnel. Next, Kak. Next, Kak, untuk kesimpulan. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk acara sesi tanya jawab. Dipersilakan Kak siapa tadi? Kak Retno. Terima kasih Bu Bidan Nulismaya Puspita Dewi. Boleh tepuk tangannya ya. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab ini untuk 3 orang penanya yang paling cepat. Oke, kita mulai. Silakan. Ya, ada. Boleh Kak Anissa, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Saya ingin bertanya, Kak, untuk mendapatkan vaksin vaksin gitu ya, di mana gitu bisa saya dapatkan vaksin? Terus apa aja vaksin yang bisa saya dapatkan gitu, Kak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mana bisa mendapatkan vaksin untuk HPV-nya ya, Kak? Berarti berangkatnya salah. Dan jenisnya apa Baik. saja? Oh ya, dan jenisnya apa saja vaksinnya? Baik, silakan Ibu Lismaya untuk dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Anissa ya. Jadi pertanyaannya adalah di mana kita bisa mendapatkan vaksin untuk HPV ini? Sejauh ini di Indonesia bisa didapatkan vaksin itu di rumah sakit dan ada beberapa jenisnya juga. Di antaranya di Indonesia itu ada 3 yang sudah disetujui juga berdasarkan dari FDA atau US Food and Drug Administration, yaitu diantaranya vaksin HPV 9 valen atau yang kita kenal sebagai Gardasil 9. Kemudian juga ada vaksin HPV quadrivalen atau Gardasil. Dan satu lagi ada vaksin HPV bivalen atau Cervarix. Jika ingin mendapatkannya bisa datang ke rumah sakit dan bisa langsung berkonsultasi juga dengan dokter karena pemberian vaksin ini sendiri tidak hanya 1 kali, tapi ada jeda waktunya, ada beberapa kali juga berdasarkan dari perusahaan yang mengeluarkannya. Begitu Kak Anissa. Mana Kak Anissa jawabannya?
Sudah cukup. Terima kasih. Baik. Oleh penanya selanjutnya sepertinya ada Kak Yesi ya Kak. Silakan mulai Kak. Maaf Kak Yesi masih di mute. Belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Apa terdengar suara saya? Terdengar Kak. Kalau Kak Yesi kayaknya mungkin sinyalnya ya Kak ya. Halo? Ya, baik. Halo? Silakan. Ya, saya mau bertanya, apa saja sih syarat-syaratnya untuk melakukan pemeriksaan pap smear atau IVA? Baik. Apa saja syarat yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan tersebut, pap smear Iya. atau IVA dan IVA ya, baik. Silakan Iya. Ibu Lismaya untuk menjawab. Baik, Ibu Yesi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin maksudnya syarat apa? Mungkin apa saja yang harus dipersiapkan sebelum Iya. dilakukan tes pap smear mungkin ya? Maksudnya Bu Iya, Yesi? betul. Baik. Oke. Jadi jika kita akan melakukan tes pap smear itu sendiri, diharapkan dalam waktu 2 hari sebelumnya, sebelum dilakukan pap smear, tidak diperbolehkan untuk berhubungan seksual ya Bu ya, atau Iya. bersenggama dengan suaminya. Kemudian juga tidak menggunakan seperti jelly atau busa yang jelly KB ya. Kemudian pelumas ataupun vaginal douche itu juga tidak diperbolehkan. Dan kemudian untuk pap smear ini sendiri sebaiknya dilakukan setelah menstruasi karena ditakutkan kalau dilakukan pada saat menstruasi akan mempengaruhi dari hasilnya itu sendiri. Jadi mungkin setelah menstruasi atau sekitar 5 hari setelahnya itu saat yang bagus. Begitu Bu Yesi. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Bu Ya Yesi. sih, bagaimana jawabannya? Apakah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Oke, sekarang ada kesempatan untuk pertanyaan ketiga. Saya mau bertanya, Kak. Oh, baik. Ibu Ana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak, saya mau bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Ana. Ya. Saya mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, waktu yang tepat melakukan kapan sih waktu yang tepat bisa melakukan pap smear? Apakah mungkin menunggu gejala seperti apa untuk melakukan pap smear tersebut? Baik. Kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pap smear? Silakan Ibu Lismaya untuk menjawab. Bisa diulang lagi pertanyaannya tadi, maksudnya kapan atau siapa ya tadi Kak? Kapan waktu yang tepat untuk bisa melakukan pap smear tadi? Kapan waktu untuk dilakukan pap smear? Kapan Iya. waktu yang tepat bisa dilakukan? Untuk melakukan, iya betul. Untuk pap smear itu sendiri bagusnya setelah menstruasi Kak. Jadi sekitar 5 hari setelah menstruasi itu boleh ya, tapi tidak diperkenankan pada saat menstruasi karena ditakutkan hasilnya bisa mempengaruhi dari hasil pap smear itu sendiri. Jadi pada saat setelah menstruasi, rekomendasinya Kak Ana. Berarti 5 hari setelah menstruasi ya Bu ya? Iya, iya Kak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama Kak Ana. Baik. Apakah jawabannya cukup jelas, Kak? Sudah cukup jelas Kak.
Sudah 3 penanya ya, Kak, semuanya ibu-ibu. Terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya. Untuk saat ini dapat saya simpulkan acara seminar online ini memberikan kita banyak pengetahuan mengenai apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kanker serviks dan metode apa saja yang dapat dilakukan untuk deteksi dini kanker serviks. Demikian sudah selesai untuk pemaparan dan sesi tanya jawab. Sekarang kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat untuk Ibu Hidayani AMKEP SKM MKM. Sebagai kenang-kenangan untuk pemateri kita juga. Oh, tunggu. Maaf. Oke, baik, diwakilkan oleh Ibu Goreti Manurung untuk pemberian sertifikat secara sinkronis. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mewakili Bu Hidayani ya, sebagai kenangan-kenangan untuk pemateri kita yang sudah sangat bagus sekali dalam memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada kita semua yang hadir pada mini webinar hari ini. Kami menyerahkan sertifikat dalam bentuk simbolis. Silakan teman, itunya sertifikatnya tolong ditampilkan. Di sini sertifikatnya kami berikan kepada pemateri kita yang sudah sangat baik sekali, Ibu Lismaya Puspita Dewi. Terima kasih Ibu sebagai pemateri hari ini. Semoga materi hari ini terima kasih. Baik, alhamdulillah pemaparan materi seminar online ini sudah selesai. Untuk waktunya saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Retaulan selaku moderator mini webinar pada hari ini yang telah membantu acara ini dengan sangat baik. Selanjutnya dilanjutkan closing speech perwakilan dari panitia kegiatan kepada Ibu Goreti Manurung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Goreti, mewakili panitia mini webinar hari ini, mengucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar online yang hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar mini online hari ini. Semoga mini webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan besar harapan kami setelah mengikuti webinar ini, teman-teman dan ibu-ibu bisa lebih paham mengenai kanker serviks dan bagaimana cara mencegah serta melakukan deteksi dininya. Sekian dari kami mewakili mahasiswa. Selamat siang, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Goreti. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi kepada hadirin. Boleh dibuka kameranya untuk dokumentasi. Ya, kita mulai dokumentasi ya, teman-teman. Ya. Untuk slide yang pertama, siap-siap, 1, 2, 3. Kemudian, satu, dua, tiga. Kemudian, untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, ini 1, 2, 3. Terima kasih sudah memberikan senyum terbaiknya. Ya,
Sekarang kembali ke MC. Baik, terima kasih. Gak. Tentunya masih pada semangat dong ya. Walaupun cuaca di luar panas dan lagi puasa, kita harus tetap semangat untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembagian door prize. Door prize kita hari ini yaitu 50.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi nanti ada kuis sebanyak 2 pertanyaan, dan yang beruntung menjawab pertanyaannya akan mendapatkan masing-masing 25.000 berupa saldo OVO, GoPay, atau nanti akan ditransfer ke rekening. Baik, untuk door prize saya serahkan kepada Kak Zulfa untuk memandu. Silakan Kak. Iya. Bagaimana teman-teman tadi sudah menyimak dengan baik ya untuk pemaparan materinya. Sekarang saya mau memberikan 2 pertanyaan untuk kuis hari ini. Yang pertama, apa kepanjangan dari IPA test? Yang bisa jawab? Ya. Ya, Siapa saya itu? boleh. Oke. Ada di akhir Boleh? Ya. Izin. Boleh Ibu Dia? Kepanjangan dari IPA adalah infeksi visual asam cetak. Gimana Bu? Maaf, kurang jelas suaranya? Kepanjangan dari IVA adalah infeksi visual asam asetat. Iya, betul sekali. Selamat kepada Ibu Dia. Untuk pertanyaan pertama sudah dijawab Ibu Dia. Kemudian untuk pertanyaan kedua. Apa saja keuntungan dari pemeriksaan IPA test? Siapa ini? Ada Ibu Reza Amalia, Kak. Ya, Ibu Reza, boleh? Ya, Ibu Reza Amalia. Boleh jawab? Keuntungannya itu yang pertama teknik pemeriksaannya sederhana. Ya, satu. Yang kedua itu membutuhkan bahan serta peralatan yang sederhana dan murah. Ya. Terus sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi. Tiga. Ya, minimal sudah 3 terjawab. Selain itu juga hasil pemeriksaan cepat diketahui ya, Bu Reza. Hasil pemeriksaan cepat diketahui, kemudian dapat dilakukan juga di setiap waktu. Ya, betul sekali dari 5 keuntungannya sudah bisa menjawab 3 keuntungan. Ya, selamat kepada Ibu Reza sudah menjawab kuis yang kedua. Dari kita 2 saja kuisnya, saya kembalikan kepada Ibu Irma, Kak Irma. Baik, terima kasih Kak Zulfa telah memandu untuk acara door prize ya. Nanti untuk pemenang door prize akan dihubungi oleh panitia ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Resti Hartika. Kepada Ibu Resti Hartika kami persilahkan. Terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita. Bagi yang beragama Islam, doakan saya pimpin, dan bagi yang non-Muslim silakan menyesuaikan. Berdoa dimulai.
Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami telah selesai menyelenggarakan acara mini webinar kesehatan. Dengan mohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Resti yang telah membacakan doa. Baiklah, para hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lalui bersama. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Alhamdulillah, acara mini webinar pada hari ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan banyak manfaat untuk diterapkan dengan baik dalam kehidupan kita. Maka tibalah kita pada acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah rangkaian acara mini webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta online yang telah mengikuti acara pada siang hari ini dengan tenang dan sampai acara hari ini selesai. Saya selaku MC mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam berucap ada walaupun dalam tingkah laku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.